Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aulana Laturifko dari kelas KKI 3C akan menjelaskan tentang materi penegakan amanat dan keadilan dari mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan. Yang pertama ialah definisi peradilan. Peradilan dapat didefinisikan sebagai proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili dan membantu para pencari keadilan agar dapat mencapai suatu keadilan dalam pelaksanaannya. Suatu peradilan harus memiliki dasar yang jelas. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan dalam sistem peradilan akan berpengaruh untuk banyak pihak, baik pihak korban maupun pelaku maupun pihak lainnya. Yang kedua, hubungan peradilan dengan Al-Quran. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, terdapat beberapa penjelasan yang memaparkan bahwa prinsip peradilan itu harus tegas dilaksanakan. Bagi kalangan muslim yang beroperasi sebagai hakim, Al-Quran juga memberikan pedoman. Secara umum, beberapa ayat Al-Quran telah menunjukkan beberapa prinsip penting, bahwa yang pertama, berlaku adil. Berlaku adil adalah perintah Allah sehingga ini bersifat mutlak. Jika tidak dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan yang kedua, tidak pandang bulu. Hal ini dapat diartikan bahwa kita harus berlaku adil itu pada semua orang, meskipun terhadap kerabat jika salah satunya dikatakan salah. Yang ketiga, mengadili tanpa kebencian. Dalam mengadili suatu perkara, kita tidak boleh mengadili berdasarkan kebencian. Hubungan peradilan dengan Al-Quran, saya mengambil dari surat Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'auna lil kadibi akaluna lisuhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum aw in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a fa in hakamtu fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT atas Rasul. Dalam menetapkan hukum harus berdasarkan pada keadilan, sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 42, Allah menjelaskan sifat-sifat Yahudi yang senang dan banyak sekali mendengar berita-berita bohong tentang pribadi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, mereka juga banyak menerima uang suap, yaitu suatu pemberian dengan maksud untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Hal yang demikian itu telah menjadi salah satu mata pencaharian mereka, terutama penguasa-penguasa. Hukum dipermainkan dengan memegang peranan dan menentukan pada waktu itu ialah suap. Siapa yang kuat suap, dialah yang akan menang dalam perkara, sekalipun nyata-nyatanya ia bersalah. Kalau ada di antara orang-orang Yahudi seorang yang tidak senang dan tidak setuju pada perbuatan atasannya yang kotor dan hina, ia lalu datang kepada Nabi Muhammad dan meminta diputuskan perkaranya. Kamu boleh memilih, yaitu menerima permintaan mereka dan memutuskan perkaranya atau menolaknya saja, biar mereka yang mengurus persoalannya mereka. Mereka tidak akan dapat memberi mudarat sedikit pun dengan keputusan itu kepadamu apabila kamu menolaknya. Apabila kamu menerima permintaan mereka, maka putuslah perkara mereka dengan seadil-adilnya, sesuai dengan yang telah diperintahkan kepadamu. Sejalannya dengan syariat yang kamu bawa tidak bertentangan dengan Al-Quran, Allah SWT senang dan ridho kepada orang-orang yang berlaku adil. Munasabah Al-Maidah ayat 42. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kata mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka boleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Al-Maidah ayat 41-42 yaitu kebatilan, banyak memakan yang haram. Al-Maidah 42 yakni suka memakan hal yang haram, yaitu suap. Setelah diterangkan pada ayat yang sebelumnya mengenai penyampaiannya sesuatu yang tidak benar atau kebohongan, maka pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara menyatakan kebohongan maupun mendengar kebohongan atau berita yang tidak benar, maka akan mendapatkan hinaan dan penyiksaan di kemudian hari. Dalam ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa diharuskan dalam menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur. Dalam surat Al-Maidah ayat 42 berbunyi, mereka sangat suka mendengar berita bohong.
memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Maksud dari ayat di atas, yakni orang-orang Yahudi senang mendengarkan berita-berita dusta, dan mereka juga senang memakan makanan dari harta yang haram. Selain itu, jika mereka meminta putusan kepada kamu Muhammad, maka Nabi berhak memilih antara memutuskan atau tidak. Dan jika Nabi Muhammad memilih untuk memutuskan perkara mereka orang Yahudi, maka hendaklah memutuskan perkara tersebut dengan adil, karena sesungguhnya Allah mencintai keadilan dan orang-orang yang berbuat adil.